Pada kesempatan ini saya ingin menyaringkan pengalaman saya melawan atau mengatasi penyakit yang namanya insomnia. Jadi penyakit insomnia adalah penyakit di mana seseorang itu tidak bisa tidur. Jadi baik waktu siang maupun malam, orang itu mungkin hanya bisa tidur selama 1 sampai 2 jam. Dan di jam-jam yang lain dia tidak bisa menutup matanya untuk tidur. Dan ini adalah penyakit yang harus diatasi. Jika tidak segera diatasi, hal itu bisa menyebabkan kerusakan untuk anggota tubuh yang lain atau organ tubuh yang lain. Jadi jika orang mengalami insomnia, maka harus segera ditangani secara serius. Ada orang yang menangani itu secara medis, misalnya dengan pergi ke dokter lalu dikasih obat tidur atau obat agar bisa rileks sehingga orang itu bisa mudah mengantuk, dan karena itu dia bisa mudah untuk tidur. Tetapi ada hal negatifnya dari pendekatan ini. Jika Anda pergi ke dokter dan Anda diberi obat, maka ada kemungkinan Anda itu mengalami ketergantungan terhadap obat. Jadi Anda selalu mengonsumsi obat. Jika Anda tidak mengonsumsi obat, maka penyakit insomnia ini akan muncul kembali. Nah, berdasarkan pengalaman saya ingin menyaringkan kurang lebih ada 3 hal untuk mengatasi penyakit insomnia ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara kurang lebih bagaimana saya mengatasi persoalan insomnia ini. Mungkin dengan sharing saya ini, mereka yang sedang mengalami sakit atau penyakit insomnia ini bisa keluar dari persoalan yang sedang mereka alami. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya mengatasi persoalan insomnia? Nah, pertama itu saya menghindari tidur atau tidak memaksakan diri untuk tidur kalau saya tidak bisa tidur. Nah, misalnya ketika saya tidur dan saya tidak bisa memejamkan mata saya akan keluar dari rumah atau dari kos saya dan saya berjalan-jalan di luar selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu saya kembali ke kos atau ke rumah saya dan saya baring di tempat tidur sampai saya mengantuk. Jadi saya tidak memaksakan diri saya untuk tidur. Berdasarkan pengalaman saya, ketika orang yang mengalami insomnia memaksakan dirinya untuk tidur, dia akan mengalami yang namanya kekecewaan atau stres yang membuat dia tidak bisa tidur. Jadi untuk mengatasi stres atau rasa kecewa itu, menurut pengalaman saya, seseorang itu harus keluar dari tempat tidurnya, jalan-jalan atau mungkin bertemu teman, bercerita, lalu kembali lagi ke tempat tidur, baring-baring sebentar sampai kita merasa lelah. Nah, kalau Anda sudah merasa lelah, maka dengan sendirinya Anda akan tertidur. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua itu, saya waktu mengalami insomnia itu saya membeli akuarium dan saya menyimpannya di sudut kos saya. Ya, kebetulan saya waktu itu mengalami insomnia ketika sedang kuliah di UGM. Jadi saya membeli akuarium lalu saya menyimpannya di sudut kos saya. Nah, kenapa akuarium? Karena di akuarium itu kan kita bisa mendengarkan suara air, dan suara air itu biasanya membuat orang itu merasa rileks. Dan itu berdasarkan pengalaman saya, ketika saya memiliki akuarium dengan suara air yang terus mengalir, lalu juga saya bisa melihat ikan, lalu tumbuh-tumbuhan di akuarium itu, ya saya merasa cepat ngantuk. Apalagi akuarium kan selalu
ada lampu dan airnya terus mengalir. Jadi itu membuat saraf saya itu semakin rileks, dan karena itu saya menjadi lebih mudah untuk merasa lelah dan mengantuk. Solusi yang ketiga ini saya temukan paling akhir ya. Jadi saya sudah menggunakan dua solusi. Yang pertama, saya akhirnya menemukan solusi yang ketiga nih, yang terakhir nih, yakni saya waktu itu belajar meditasi. Nah, dari ketiga solusi ini, berdasarkan pengalaman saya, meditasi itu justru yang paling efektif untuk mengatasi penyakit atau persoalan yang berkaitan dengan tidak bisa tidur ini, yang disebut dengan insomnia. Jadi waktu di Yogyakarta, ketika saya mengalami penyakit insomnia ini, saya bergabung dengan salah satu persekutuan meditasi yang namanya meditasi Kristiani. Jadi meditasi ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Kristiani, tapi semua agama itu saya kira punya cara meditasinya masing-masing. Jadi waktu itu saya bergabung dengan kelompok meditasi Kristiani di Yogyakarta. Saya meditasi kurang lebih 1 bulan. Saya mengalami banyak sekali perubahan dalam diri saya. Bukan saja saya bisa gampang tidur, tapi juga perubahan lain dalam diri saya. Misalnya lebih semangat, lalu lebih fokus, lebih berkonsentrasi, lebih cepat memahami sesuatu ketika kita sedang belajar. Jadi meditasi itu memiliki dampak positif yang banyak sekali, dan juga bisa membuat orang menjadi lebih sehat ya. Jadi dengan meditasi orang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Bahkan semua penyakit itu menurut teori itu bisa disembuhkan dengan orang bermeditasi. Kenapa? Karena ketika orang bermeditasi, seseorang itu bisa mengaktifkan antibodi yang ada dalam tubuh seseorang itu, sehingga antibodi itu bisa melawan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker sekalipun. Nah, jadi meditasi itu sangat bermanfaat, termasuk bagaimana orang melawan penyakit insomnia. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu, saya akhirnya terus bermeditasi. Jadi bukan karena saya tidak bisa tidur, tapi karena ada pengalaman-pengalaman positif lain atau dampak-dampak positif yang lain dari meditasi itu. Saya sampai hari ini terus melakukan meditasi jika ada waktu yang luang. Tapi saya berusaha untuk meditasi ya setiap hari kalau memang saya punya waktu dan kesempatan untuk itu. Kalau dalam meditasi Kristiani, meditasinya tidak panjang-panjangnya. Jadi sehari itu seorang penekun meditasi Kristiani itu hanya bermeditasi kurang lebih 40 menit. Jadi 20 menit ketika bangun pagi dan 20 menit sebelum pergi tidur. Dan meditasi Kristiani itu ada mantranya yang disebut dengan Maranatha. Jadi marah, tarik napas, nata, menghembuskan napas. Tapi juga saya pikir di agama yang lain punya mantranya tersendiri ya. Jadi Maranatha itu kalau dalam arti bahasa Indonesianya itu artinya Tuhan datanglah. Itu diambil dari salah satu teks kitab suci saya kira. Dan agama-agama yang lain tentu punya mantranya sendiri yang diambil dari entahkah ajaran agamanya atau diambil dari kitab sucinya. Jadi kurang lebih itu 3 hal yang bisa Anda praktikkan jika Anda mengalami penyakit insomnia. Yakni yang pertama, tidak memaksakan diri untuk tidur kalau memang tidak bisa tidur. Kedua,
membeli akuarium dan menyimpannya di kamar tidur. Lalu yang ketiga adalah meditasi. Dari ketiga ini, meditasi adalah yang paling ampuh. Karena itu jika Anda mungkin saat ini mengalami penyakit insomnia, Anda bisa menggunakan metode atau solusi yang sudah saya lakukan, dan saya merasa ketiga metode itu berhasil. Dan dari ketiga itu yang paling berhasil adalah meditasi. Sekian saja video atau sharing pengalaman dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan Anda membagikan video ini kepada sahabat, teman, atau keluarga Anda yang mungkin mengalami penyakit insomnia.